Halo semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Leni Distiani dari komunitas Candu Buku. Apa sih komunitas Candu Buku itu? Sebuah komunitas perempuan yang fokus kepada buku-buku bacaan perempuan. Jadi, komunitas Candu Buku itu kita punya suatu kegiatan setiap sebulan sekali. Kita ada yang namanya Minggu Candu. Minggu Candu itu kegiatan bedah buku yang bertema perempuan yang dilakukan oleh komunitas Candu Buku selama sebulan sekali. Nah, kebetulan untuk bulan Januari ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Perempuan yang Memesan Takdir. Kayak gini bukunya. Buku ini merupakan karya dari seorang penulis yang berasal dari Mlora, yaitu Welda Sanavero. Welda Sanavero merupakan seorang penulis dari Mlora, kelahiran 1992. Beliau beberapa kali menerbitkan sebuah buku, salah satunya ini. Kemudian di tahun 2020 juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Paragraf-Paragraf untuk Nur Laila. Nah, karena Minggu Candu ke-7 ini kita akan membedah buku Perempuan yang Memesan Takdir, saya akan sedikit cerita terkait dengan isi dari buku ini. Jadi, buku karya Welda Sanavero ini merupakan kumpulan dari 16 prosa yang mana menceritakan tentang cerita-cerita 16 perempuan yang tengah menjalani takdirnya masing-masing. Salah satunya itu ada yang berjudul Kata-kata dan Cermin. Kata-kata dan Cermin ini sepenangkapan saya itu menceritakan tentang seorang perempuan yang tengah disakiti oleh seorang laki-laki. Jadi di dalam prosa tersebut itu ada sebuah kalimat atau petikan yang ini nanti juga bisa menjadi petikan candu, karena kita selain ada kegiatan Minggu Candu, kita juga ada sebuah kegiatan petikan candu yang berbunyi seperti ini. Aku manusia berakal. Aku tidak akan memperlakukan kalian seperti ia memperlakukanku. Yang dimaksud kalian di sini ialah dia menceritakan dia menulis beberapa karya atau beberapa tulisan, dan dia tidak akan memperlakukan tulisan-tulisan tersebut selayaknya dia memperlakukanku. Dia di sini ialah seorang laki-laki seperti itu. Jadi dia masih teringat dengan kenangan-kenangan yang seorang laki-laki menyakitinya, tapi dia berusaha bangkit dan akhirnya dia juga bisa bangkit, tetapi memang melalui proses-proses yang panjang. Kemudian ada satu prosa yang sangat menggelitik yang berjudul Kopi Perempuan. Di sana ada seorang perempuan yang bertemu dengan seorang perempuan juga di sebuah kedai kopi, yang mana salah satu perempuannya itu dia perokok. Jadi dia sampai bilang ketika perempuan merokok kemudian meminum minuman bir kemudian pulang malam, itu selalu identik dengan perempuan-perempuan nakal. Jadi seakan-akan perempuan terikat dengan adat istiadat atau budaya-budaya patriarki yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Kemudian ada yang berjudul Cerita Bersajak, yang mana itu ada sebuah petikan yang bunyinya seperti ini. Judulnya Cerita Bersajak. Wajah perempuan tanpa nafas. Aku adalah wajahku. Salah disalahkan atau dibuat salah. Mana yang benar? Barangkali pertanyaan semacam ini juga sebuah kesalahan. Lahir di atas kehendak Tuhan, bernafas di atas kehendak aturan-aturan perempuan yang dibuat-buat. Bahkan aku tidak memiliki hak atas diriku sendiri untuk menentukan bernyawa atau tidak esok hari. Aku hanya memiliki warna bibir apapun yang aku mau, selebihnya tidak. Kau perkenalkan, ini wajahku, wajah perempuan yang nafasnya selalu dicuri oleh nafas-nafas lain. Jadi di dalam cerita atau prosa Cerita Bersajak ini menggambarkan betapa terikatnya atau terkungkungnya seorang perempuan sampai dia tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, kecuali dia bisa menentukan warna bibir apa untuk dia. Hanya sebatas warna bibir. Seakan-akan perempuan itu didomestifikasikan hanya dengan selain pekerjaan rumah tangga, dia juga dijadikan konsumen untuk produk-produk kecantikan. Kemudian salah satu prosa yang cukup menggelitik juga itu berjudul Tanpa Ruang.
Di sini ada sebuah petikan atau yang membuat saya sedikit membayangkan atau mengkaitkan dengan kehidupan sekarang. Memang perempuan itu hanya yang tadi saya katakan, tetap di dunia domestifikasi. Kemudian juga di dalam prosa ini ada sebuah kalimat, ketika ruang-ruang perempuan diintervensi lalu terus dimaki, aku ingin tahu hormat semacam apa yang dilakukan seorang istri untuk suaminya. Jadi seakan-akan perempuan itu tidak ada ruang untuk dia bereksplorasi, untuk dia ikut berpartisipasi dalam segala hal. Terus kemudian ketika dia berusaha ikut keluar ke dunia selayaknya laki-laki, dia selalu diintervensi, kemudian dicaci maki, tetapi dia diharuskan hormat kepada suaminya. Lalu hormat yang seperti apa yang ditanyakan perempuan di sini? Mungkin itu salah satu atau beberapa prosa dari 16 prosa di dalam buku Welda Sanavero yang sepenangkapan saya seperti itu. Jadi silahkan sahabat-sahabat candu semua sama-sama membaca atau menghatamkan buku yang berjudul Perempuan yang Memesan Takdir ini. Kemudian kita saling bercerita, saling sharing terkait apa yang kalian tangkap, kemudian kesan apa yang kalian peroleh setelah membaca buku ini. Dan tentunya di Minggu Candu ke-7 ini kita nanti akan berdiskusi langsung dengan penulis bukunya, yaitu Mbak Welda Sanavero. Jadi sobat-sobat semua bisa saling cerita kesan pesan atau tanggapan sepenangkapan sobat-sobat candu semua. Kemudian kita nanti berdiskusi langsung dengan Mbak Welda Sanavero pada Minggu Candu ke-7. Nah, kira-kira kapan nih Minggu Candu ke-7? Oke, Minggu Candu ke-7 di bulan Januari ini kita laksanakan pada hari Minggu pada tanggal 31 Januari 2021 via online. Jadi untuk sobat-sobat candu yang tidak berdomisili atau berada di Semarang bisa sama-sama ikut bergabung dan kita berdiskusi bersama tentang buku Perempuan yang Memesan Takdir ini langsung dengan penulisnya. Nanti kita berdiskusi via Zoom meeting yang nanti linknya akan di-share di grup WhatsApp. Bagi sahabat candu yang belum masuk ke grup WhatsApp Minggu Candu ke-7, silahkan bisa mendaftar ke kontak person yang tersedia. Oke, sampai jumpa di Minggu Candu ke-7. Bye!